Yap, tapi dia Oke, juga guys, sebagai ya. juara kan pastinya pada Yap, saat jelas. Ini MPL grafiknya, Indonesia 8 bersama kiri. dengan tim Bosku. Dan gak sendirian, dia ada rekannya juga, Iya. ada Rins. Ada Rins. Dulu di Nicky sana. Argensia. Oke, pada musim lalu saat mengamankan first pick Romer, RRQ win rate 69,23. Oke, win rate yang cukup besar memang. Bagus sih itu win Ya, rate-nya. win rate yang besar banget malah. Wow, Skylar dengan Cloud-nya ditutup. Yap. Gak ada Cloud dari Skylar. Tigreal ini adalah Dreams. wise choice banget untuk arah Dreams. Tapi kalau Seperti biasa ya, Skylar Cloud-nya nggak dimainkan. banyak juga loh hero yang Yap. harus dia tutup. Setuju sih Carmilla misal. Aha. Tapi kalau Carmilla sekarang mereka nggak punya power ganking atau power teleport dengan sangat tinggi. Chipnya sudah ditutup. Mereka nggak bisa bermain dengan adanya sosok dari Lowy juga karena kita udah ngeliat ada Zuxin dan Minotaur? Minotaur, benar. Minotaur menjadi sebuah jawaban. Yap. Kenapa? Karena ini rata-rata hero yang bisa melakukan diving atau dalam team fight yang cukup dekat. Ya, close range combat lah ya bisa dibilang juga. Dan Minotaur mungkin nanti akan bisa jadi jawaban. Tapi kalau ngelihat sejauh ini pun Ruby bisa diambil. Banyak ya, ada Ruby atau Aha. mungkin kalau mereka mau tutup di goldnya juga sih sebenarnya ya. Mino dulu. Yap. Oke, Roger ini bakal diambil gak nih sekarang buat Rogernya? Roger ya, Roger untuk Brans berarti. Betul, ngedinatik sekalian. Alright. Dan ya itu dia Roger yang langsung diamankan. Wih, Roger, Sama guys. di Brans dan berarti kurang dari satu sosok roamer nantinya untuk Dreams dari Force Glory. Sementara RRQ Hoshi jungle udah terlihat dan flexibility dari Edit ini juga akan dijawab Yep. ke arah manakah, tapi hero dari Skylar ini belum kelihatan nih. Skylar apa ini Si ya? Marson sekarang ya. Beatrix juga bisa kalau mereka mau main Zak Beatrix. lepas. Beatrix kaca kah? Kaja. Kari? Kari? Kaja Kari? Kaja, enak Kaja. Oke. Ketahuan instan, ketahuan damage-nya dan case cute. Dan NMM adalah orang yang sangat berpengalaman di MOBA. Bisa dibilang ilmunya memang tinggi dan secara dengan acel. Karena memang pengetahuan MOBA mereka bagus, tapi sayang sekali. Ruby dari EVOS carry. ditutup oleh RRQ supaya dari Anavel nggak punya ruang bebas. Yap. Dan ternyata bukan dengan suppress ya, lebih ke arah Ruby dulu yang diambil. Berarti satu roamer yang harus bisa counter initiate nih ya, dan untuk bisa menahan juga. Oh ya, RRQ ku. Tra atau Grok. Yap. Tapi ternyata Carmilla. Carmilla bener yang keluar. Dan mereka pasti punya power sih kalau dengan Carmilla ya. Apalagi ledakan dari Curse of Blood-nya dia. Kalau ditabrak dengan Lycan Force yang Roger Lycan Force sudah punya full item. Itu sakit banget pecahnya. Nightmare Spawn? Nightmare Spawn juga ada, betul. Wow, banyak sebenarnya ya kombi. Salah satu perwakilan Indonesia kita di MCC kemarin yaitu Force Glory. Oke. Yes, benar banget. Dan juga yang di kolom komentar, kalian jangan mau kalah rame sama yang di arena. Di kolom komentar rame. Halo, tepuk tangan aja! Wow. Roar, let's go to the lane of down. Ini perasaan-perasaan yang lumayan kita rindukan ya setelah kita rehat juga beberapa bulan. Yes, betul. Akhirnya MPL kembali dimulai dengan crowd yang begitu luar biasa pastinya. Tapi untuk match up nih ya, gimana? Kita tahu Anavel is online, ini akan berhadapan dengan Alpha-nya. Oke. Ya, dan yang lebih serem buat Anavel adalah bagaimana Ruby di sini adalah counterpart untuk Hayabusa itu sendiri. Alright. Jadi agak berbahaya untuk bisa masuk, tapi dia harus menunggu nanti timing yang tepat. Mungkin akan bisa menerobos pertahanan dari RRQ Hoshi. Ya, mungkin kalau kita ngelihat Kararinsya dan juga Ido, kita udah lihat permainannya. Aku lebih penasaran gimana cara gameplay mereka dari segi RRQ untuk menutup jalan dari EVOS Legend karena jungle yang mereka miliki. Karena kita tahu Anavel itu permainannya cukup lincah loh dengan Assassin. Betul, betul. Tahu celah-celah mana yang harus dimakan. Tapi kalau ngeliat dari segi emblemnya, Brans ini full damage kayaknya ya. Ya, Ngincer banget. Best common apa ya dia ya, bukan assassin juga. Dia pengen sekali loncat roar di depan sana ya. Yap. Dreams juga full defense, firmness, konkasif yang dipakai. Jadi ya nggak terlalu banyak lah untuk emblem-emblemnya sih. Dan Idok dengan full defense item, dan jelasnya juga dengan emblem. Yo. Ya, farming pattern santai dulu ya untuk di early game, terutama melihat bagaimana Anavel yang harus bisa mencari target yang belum bisa didapatkan. Dikarenakan ya ini, kalau mau mendekat, ini bisa dipunish Dreams. Oke, langsung ada Alpha is online. Tapi damage-nya masih belum cukup. Dreams di depan sana. Purify? Ditambah lagi dengan Purify yang sudah keluar. Ini menandakan informasi yang cukup lumayan mahal. Tapi para pasukan dari tim EVOS Hai Darren. tampaknya masih tidak Darren biasanya dari agresif. MDL ini ya. Ketika mereka tahu jungle mereka bukan Dari jungle MDL ke MPL.
Dan juga agresivitas ternyata dari Ini ada Araki Dairon ini sih. terkonsep ya. Dia mau coba untuk pick off ke arah tengahnya juga dan memaksa. Oke, sudah Ada Lord Pulverized Belt untuk tadi yang Anavel. digunakan dan setup ke arah Turtle. Sutsujin. Dilakukan oleh Araki Hoshi. Terus Oke, Keinget Anavel biasanya pakai Alpha. karena nampaknya di sana juga mereka tidak memiliki Hayabusa untuk melakukan kontes. Ketika Fluffy terlalu sakit. Angkat Karena tim Eva Prince. masih berada di level 3, ini berbahaya untuk Fluffy. Mereka memilih untuk mundur harusnya dibandingkan Idok. mereka melakukan engage, nggak terlalu worth it ketika dapetin bahkan dari cuma Dairon doang di depan sana. Ya, tapi ini meresahkan sekali. Low, Idok. Flare-nya diangkat, Wow. tercetar, tapi Wow. Trans Prediction oke. Nah, mampus. Mungkin ini adalah salah satu prediksi yang muncul ketika line up kita belum tahu siapa. Betul. Kemarin cukup mengagetkan kita, tapi ternyata dengan line up yang sekarang membuat seluruh caster bahkan bahasa Inggris menuju ke arah RRQ. Yap. Oke, ini juga ekspektasi Wow. lagi nih berarti nih ya. Oh, iya. Yang diemban. Oke. Ayo Raki Hoshi. Oh, Wes. I'm offended Angkat, dari angkat, Cloud. angkat, angkat, Karena angkat. akhirnya kalau untuk Hmm. dapatkan satu point kill masih tidak cukup. Aduh, Karena mati, Rins mati akan Rins. mendapatkan first blood. Mati Rins. Flicker for defensive. Kelas Rins. Glory. Mereka yang hampir mendapatkan keuntungan. wow. Itu luar Oke, biasa jump juga runs, respon yang guys. bisa diberikan ya dari EVOS Glory. Wah, dua-duanya pakai Anavel. Retribution from Anavel. Oke. Tapi ya bisa kita bilang tadi merespon yang manis juga ya, karena tadi Dominator dibuka di momen yang tepat sehingga tidak ada korban yang jatuh sama sekali dari kedua belah pihak. Dan untuk unggul gold masih dengan cukup tipis sekarang, dan lihat bagaimana berhati-hatinya sebenarnya untuk kedua EXP dan juga goldnya nih, karena semuanya Loh. saling bersembunyi di dalam rumput menunggu siapa yang membuka gerakan terlebih dahulu. Yep. Dan juga kalau ngelihat dari midnya ya, Nightmare Spawn ini bisa dihancurkan dengan cukup cepat ya pakai Lantern Flare. Ya bisa dipindah ya. Dipindah juga Dipindah ya. tempat ya, diangkat. Idok. Digeser ya. Jadi gak banyak Sendirian juga ini, sih Dok. momen yang bisa dilakukan untuk bisa poking damage balasan dari sisi Cloud Kun-nya. Tapi sementara di Gold Lane ini masih cukup anteng, tapi Skylar unggul level. Iya, dan bisa zoning branch juga, lihat tuh. Dengan di upgrade-nya untuk Speedy Light Wheel yang menjadi 10 second, membuat dia pasti cukup powerful untuk bisa nge-spam akhirnya Speedy Light Wheel. Oh, tapi lihat damage dari Warcry ini dan seorang Bram. Ayo Skylar Tidak e-sport. boleh terlalu bersemangat mendapatkan point kill dari dirinya karena bisa dibalikan keadaan dengan adanya wall form. Depan sana fokus menuju ke arah sosok seorang Fluffy. Bahkan coba dimakan penalti Sam. Masih mendapatkan dua. Akan coba ditarik kembali. Dan Fluffy flicker for defensive memberikan informasi kalau tidak akan ada initiate ke arah backline dari tim RRQ. Oke, Fluffy memang harus pulang harusnya ya dengan flickernya juga tadi dibuka, penalty zone gak ready, Curse of Blood. Oh, di depan sana ada Curse of Blood, tapi nampaknya Darren langsung hilang begitu saja. Shadow Kill terbagi menjadi dua dan bahkan Red Remoton membalaskan kembali keadaan dari seorang Anavel. Mencoba untuk menangkap seorang Anavel. Dan bahkan 2 point kill didapatkan oleh EVOS. Walaupun 2 point kill, tapi bertukaran dengan jungle. Hitungan kasar memang 1,5, tapi jungle-nya yang tumbang, Ul. Iya, dan ini cukup mahal pastinya. Apalagi juga tadi Retribution dari Sutsujin kembali on point. Membuat objektif gameplay Seru bisa ini, guys. ditunjukkan nih oleh Araki Hoshi. Ya, jangan lupakan juga Sutsujin Chuseok gitu loh. ini memberikan efek utility yang cukup panjang dan mengesalkan. Sehingga efek knock up dan juga knockdown-nya ini nge-buying time yang sangat cukup tadi untuk bisa menahan duel di area dari Turtle. Oh, ini di freeze guys ini wave-nya juga. Maksa Bransnya biar maju pastinya. Dan dari segi itemization, Hunter Strike dan juga War Axe yang berbeda dari kedua belah jungler. Yap, dari junglernya butuh sustain ya buat Araki Hoshi, sedangkan EVOS Glory mereka harus bisa mencari cara untuk memaksimalkan Hunter Strike yang sudah dipegang sekarang. Oke, tapi ini respect dari Brans, dia lebih fokus ke arah Thunderbelt. Dia tahu dari Skylar bisa melakukan poking damage. Itu yang dia selamat sampai sekarang, dan last hit dari Brans bagus banget, akhirnya ngebawa dia menuju ke arah Windtalker yang akhirnya nanti punya damage ketika one Itu by itemnya, situation guys, dengan ya. seorang Kari. Iya. Dan juga nih dari Rogernya kayak kelihatan dia lumayan bisa kating sebenarnya di laning phase ya. Tapi kayak ditekan. Dia confident Karinya sekali pakai dari itu Brans, ya? aku lihat. Dan Sepatu kita magic, tidak akan defense melihat magic. untuk Brans bantu mid atau yang jauh ya. Karena dia nggak ada sepatu sama sekali tadi, langsung thunder. Oh, no way, no way. Hayabusa Susah sih, sedikit Zak, sih. diambil ke arah orange buff-nya, itu bahaya banget sih. Karena daya farming dia akan berkurang satu, kedua waktu timing dia untuk dapetin peak powernya itu akan berkurang loh. Iya. Dan bahkan satu buah turret secara diam-diam dan mematikan Dairon. Mendapatkan Gak satu kena. objektifnya di arah top lane-nya pula. Sementara tadi Am Offended masih belum mengenai siapapun. Tapi Rins ini udah mulai kena poke balasan ya. Nightmare Spawn udah mulai meresahkan. Ya, dan kita masih melihat ya bagaimana Cloud Kun juga bisa menjaga diri dia di bagian belakang nih. Yes. Jadi belum bisa disentuh sama Ayo RRQ Hoshi menang. lawannya Yuk. juga, apalagi dengan Dominator mode nanti. No. Tapi info yang sangat mahal sih ketika dia tahu Rinsia Sakratul Maut.
sekalipun Rinsia bersembunyi di depan sana, dia akan dapetin Yo. point kill dengan sangat mudah. Tapi kalau dia pulang, waktu yang dimiliki dari EVOS adalah sekarang untuk melakukan takeover. Dan tampaknya para pasukan dari tim EVOS Kelas Fluffy. tandanya para pasukan dari tim EVOS berhasil mendapatkan Turtle yang bakal coba dipasang tim fight, membuat para pasukan dari tim Tararki harus mundur ke arah belakang. mati. Hampir kehilangan Idok juga. Wah, Anafel ngeri berhasil memang ya. mundur. Karena pilihan dari Tsutsujin adalah mendapatkan point kill dibalaskan dengan adanya Turtle. Yap, dan sebenarnya kalau ngeliat dari kedua belah gold laner ini masih belum ikut fight ya. Yep. Oke. Selisih 1000 ya? Masih di Selisih lane 1000 mereka. ini. Tapi tadi yang duluan bergerak itu si Branch ya. Dia mulai lumayan nge-backup juga. Dan seperti yang kita mention sempat bagaimana Tusinnya ini bisa di-pick off oleh Anafel. Karena untuk di bagian belakang dia cukup rentan kalau memang ada hero yang bisa langsung menuju ke backlane. Oh, Dairon. Untuk bertahan, mencoba untuk Kelas Dairon, yes. Pakai Dairon akan coba memberikan damage yang sangat besar. Kelas Dairon X-Milaner. Pura-pura dipecahkan menjadi teknik dari Dairon. Oke, diam tetapi menghancurkan. Dan ini ternyata ada lagi. Seru. Diam tetapi flicker ke depan. Iya, diam-diam menghanyutkan. Menghancurkan. Dairon ini luar biasa ternyata. Dia menunggu rekannya. Karena tahu nggak? Orang cewek-cewek di luar sana sukanya lelaki yang sulit ditebak. Waduh, Dairon salah satunya. Dia udah punya pacar. Iya, tapi kan nggak bisa ditebak kan? Sulit ditebak kan? Oke, tapi untuk sejauh ini RRQ mereka nggak ngejawab untuk fight terus-terusan ya. Betul. Dia lebih ke ya udah coba untuk culik satu, tahan dulu, nggak mau yang terbawa. Gigi si Dairon Adrenalin juga sih. untuk bisa membawa adanya agresivitas yang cukup terlalu berarti. Tapi turret-turretnya nih, diam-diam juga udah mulai dihancur-hancurin. Iya, dari objektif ya. Buat Araki Hoshi juga. Tapi duel yang seru di bawah nih. Oh, bahkan di depan sana para pasukan dari TM EVOS. Mereka harus di-fight tanpa... Rins, angkat Rins. Fluffy gak bisa menang, dia bisa diberikan oleh seorang Skylar. Terlalu rempuk badannya ketika dia harus menghadapi seorang Skylar. Karena Skylar tanker killer di menit yang ke-8 dengan 1000. Ngeri sih ini nih, mainnya ngeri sih, bagus sih Idok sih. Dan Dairon juga emang harus tumbang ya untuk sejauh ini. Dari gold emang nggak terpaut jauh juga. Karena dari kedua belah tim ini coba untuk bermain lebih hati-hati banget sih. Iya, tapi Rins levelnya udah unggul ya dibandingkan Claw Kun juga tadi. Dan untuk bisa pick off Rins ini agak sulitnya adalah mereka butuh Anafel sekarang buat EVOS-nya. Oke. Untuk bisa langsung ke belakang. Kalau mereka mengandalkan Fluffy akan ditarik lebih dalam lagi. Masuk ke wilayah dari Araki Hoshi. Oke. Ya itu dia, ketika mereka tim fight tanpa adanya Anafel, sulit banget untuk bisa nge-catch up backline mereka loh. Iya. Apalagi Rins juga dia kan punya shield tambahan nantinya ya kan. Untuk Kosmana-nya juga yang memang tidak digunakan di saat Crimson Beacon-nya ini diaktifkan. Yap. Dan itu memang menjadi senjatanya dia sih untuk bisa kabur. Terus juga tadi kalau nggak salah lihat ada Clock of Destiny ya. Berarti lebih tebel lagi dengan penambahan dari Hybrid Defense setiap kali memberikan attack. Lihat Bima masih dapatkan dan bahkan tim fight kembali terjadi, mereka kehilangan Fluffy. Rinsia memaksa di depan sana. Langsung ada Coach Edo karena Rinsia dapatkan Shadow Kill. Belum dikeluarkan dari sang Anafel. Menahan gitu saja saat terjadi. Pastilah double kill dari diberikan oleh Dairon. Memberikan informasi yang sangat mahal. Tapi mereka mencari di mana Anafel berada. Dan akhirnya Anafel terdeteksi. Wah, ngeri sih ini Idok sih. Tapi Anafel Ini baru rumor ini. berarti lembaga membuat dirinya tumbang. Anafel Kelas dirinya masuk. Idok. Ngeri GG Idok. Berhasil melakukan adanya satu buah pick off dan satu buah shatter. Yang Kena memang dua, tepat oh, kena menuju tiga ke ya? arah Anafel. Nampaknya keputusan menurunkan Dairon ke MDL kemarin adalah sebuah kesalahan. Karena lihat performa di debutnya mereka di season 14. Dairon menunjukkan kualitas kalau dirinya ingin memantapkan diri di MPL dan tidak tergeser. Yap. Dan dia memakan Quad Shadow tadi ya. Jadi mau gak mau akhirnya Anafel harus nabrak dia dulu nih sebelum bisa masuk ke Lord tadi. Oke. Dan bahkan Lord sekarang udah tersummon. Purple buff akan coba untuk diintip dulu. Sepertinya. Wah, tapi kayaknya pemain-pemain dari EVOS Glory mereka bersikeras untuk bisa men-secure purple buff-nya. Oke. Untungnya dapat ya. Maksa sih, lebih karena maksa ya. Retry-nya digunakan juga, tapi dari segi itemization dan ini dia Clock of Destiny dan juga Glowing One yang buat dari Rinsia. Ini sustain banget juga tadi. Ya, tebal sih dengan Clock of Destiny yang baru ya. Legend Jump Ini GG sih, ada Dok, bagian sih. dari, Clock of Destiny juga ada penambahan untuk HP 800. Oke. Dengan adanya I'm Offended tadi kayaknya Kalau menang GG nih, jadi konten ini. Tapi mereka udah bisa Idok. mendapatkan ke arah Pasti banyak jedak jeduk. inner Idok. Evo saja dengan kondisi yang keras kali ini udah cukup worth it. Lihat goldnya langsung swing menuju ke 6.000 plus. Ya. Tapi itu opening yang bagus dari Idok juga tadi sih sebenarnya ya. Karena tarikan dari I'm Offended-nya itulah yang membuat akhirnya team fight wajib di-initiate oleh EVOS Glory. Yap, dan bahkan nggak cuma dari Idoknya ya, Daironnya juga dia membantu untuk inisiasi tambahan dan bahkan delivering damage dengan Thunder Belt juga sebagai item inti pertama yang biasanya kita ngeliat sebagai edit, Om. Iya.
Dan itu dia daerah Nah. juga punya satu radian Ayo Araki. bakal sedikit lebih berat untuk EVOS, apalagi kalau mereka punya jungle Ini selisih yang tetap 7.000 saat sih, ini. agak Yang jauh. bakal tabrak siapa dulu sekarang? Target dia adalah Rins, dan Rins sudah punya Winter Crown. Akan semakin sulit untuk Iya. bisa menangkap langsung ke belakang, dan ini akan membuang source kill dari Shadow Kill yang dimiliki oleh Anabel. Ini brand sih. Dia akan membuang shadow kill, dia masuk dengan core shadow-nya. Kondisi terbaik adalah Rinsya selamat dan ada comeback dari tim RRQ. Kondisi terburuknya adalah oh my god, apa beda? Westlaker masih mendapatkan Flavi menjadi target utama dengan adanya Alpha di depan sana. Wah ngeri dok. Saat instan, Pras memakan Karen Prince. Anabel terperangkap, gak ada jalan untuk pulang. Membuat peratapan sekadar Evos, ditabrak masuk sampai ke kandang. Tapi mereka terlalu dini untuk maju ke depan dan Susujin melakukan tahan badan untuk Rins supaya dia bisa mundur ke arah belakang. Wow. EVOS diacak-acak dengan line up. Ngeri RRQ ini, RRQ ngeri. Berhasil untuk bisa mendapatkan momentum dengan ammo pendek flicker yang begitu baik. Fokus ke arah turret dari seorang Dairen dan juga kawan-kawan. Nampaknya Oke. menjadi pilihan. Oke, That's why mereka jangan mau blunder, all in jangan dengan blunder ya. flicker. That's why mereka Ini kalau mau terus tahu konsisten siapa seperti ini pelanggan yang RRQ mereka keren sih. Dan benar juga sih, dari Branch yang tertahan ya dari tadi. Kita lihat levelnya mungkin hampir sama, tapi sekarang sangat-sangat menjauh sekali. Oke. Skyler yang sudah sangat aktif juga, yang setiap kali dia join dari tim 5-nya, ini selalu akan bisa dimenangkan kalau memang I'm Offended itu juga kena. Dan tadi terbukti bagaimana tarikan I'm Offended yang sekali lagi di-initiate oleh Idok mendatangkan satu buah momentum kemenangan. Yap, dan momentum yang harusnya memang diciptakan sama EVOS Glory dengan adanya Fluffy, ini susah banget. Iya. Ini bakal rontok banget di tangan Skylar, dipegang juga sama Idok dan Dairen. Masuk Osfir lagi. of Alpha tiba-tiba masih berapa Hati lagunya. point kill yang Gas sih, tabrak sih, tabrak. Masa Tris dan hilang tanpa ada alasan apapun. Pelaku tidak akan bisa selamat. Membuat korban dari EVOS mundur ke belakang dan merelakan Lord di tangan dari tim RRQ. Tapi nampaknya RRQ tidak akan melihat kalau Lord menjadi sebuah jawaban. Mereka memilih untuk melakukan endgame. Tapi Gak sih, ternyata RRQ sih. nampaknya para pasukan dari tim Lord sih, Lord sih. terpecah menjadi tiga Gak bisa, bagian. gak bisa sih. Ada yang ke arah bottom lane, ada yang di arah mid lane, dan bahkan ada di arah jungle menuju ke arah Lord juga. Solo Lord ya yang dilakukan juga membuat dari EVOS Glory gak bisa keluar. Dua pemain tersisa kali ini, tapi Wave Emang Runner susah sih poin kalau satu. dideketin mereka sama coba itu. memasang menuju ke arah endgame. Endgame? Tapi bahkan ini bencana. Ah, GG. Keren MT EVOS, keren RRQ, Jos. RRQ ini bos, EVOS Glory mampus. terdiam di depan base-nya sendiri. Wah, dan ini dia RRQ Hoshi yang berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Tapi Di harus EVOS bangkit sih. Yuk, yuk, bisa EVOS. Menghadapi satu rivalitas yang cukup juga sentimental, tapi ternyata awalnya perlahan, tapi diam-diam mematikan. Iya. Ngeri sih Dok sih, GG memang Idok. Cepet loh ke atas tadi. Tapi gini, bayangkan mereka aja itu siapin plan kalau gagal endgame. Mereka aja nggak expect kalau endgame. Iya, ada Lord, Ada Lord, ada Lena. Setsujun vibe-nya nyenengin banget ya di sini ya. Apalagi kita. Ngeri sih, Idok itu momen bagus Mereka nggak siap untuk 3 kali tadi. That's why mereka butuh tim, tapi ternyata ketika Skylar bisa. Dan ternyata fokus ya dengan attack speed yang cukup tinggi juga. Tapi Akhirnya dua pemain dari EVOS Glory tidak bisa Wah melakukan ngeri. defensive. Congrats RRQ. Langsung ya. Oke, congrats, Tapi congrats. banyak itu dia tadi Keren. backup plan ya. Dari Match pertama Lord nih, keren nih. diyakinkan akan bisa didapatkan oleh Sutsujin juga meskipun dia lagi